Halo, Style Lovers. Perkenalkan, saya dengan Dr. Indah Widiasari, spesialis kulit dan kelamin. Saya adalah anggota dari Perhimpunan Dokter Spesialis Kulit dan Kelamin Indonesia atau Perdoski. Sehari-hari saya berpraktek di Z Premier Clinic Jakarta. Ya, jadi suntik putih itu tidak jauh-jauh nih kita dari tren ingin putih ya, ingin putih instan. Nah, itu sekarang banyak sekali iklan-iklan, artikel-artikel atau produk-produk yang menawarkan, menjanjikan hasil yang putih, instan gitu ya, sesuai dengan ekspektasi gitu. Itu dengan suntik putih ini. Nah, ini tidak jauh juga dari tren skincare Korea ya. Jadi mungkin kita terpengaruh dari dunia Korea ya, yang mereka memiliki kulit-kulit yang putih dan bening gitu. Dan kita di Indonesia banyak juga berkiblat dari tren kecantikan Korea, jadi ingin juga masyarakatnya ingin juga tampil kulitnya sama dengan masyarakat di Korea. Nah, dan juga yang kedua, selain tren dari skincare Korea ini juga nggak jauh-jauh dari paparan atau pengaruh dari artis atau idola atau influencer nih yang diidolakan oleh masyarakat atau rekan-rekan ya yang di lingkungan. Jadi dari situlah mungkin ingin sekali kulitnya sama atau menjadi putih sama dengan yang seperti yang diidolakan. Oke, jadi kenapa digemari ya? Karena ya instan ya, kayak dengan sekali dia cukup diinjeksi, kemudian hasilnya instan dan didapatkan kulitnya yang cerah gitu ya. Sepertinya yang kita harus luruskan di sini adalah sebetulnya di dunia kedokteran, di bidang kedokteran dermatologi kosmetik khususnya suntik putih itu nggak ada sebetulnya. Dari kita lebih menyarankan dan menganjurkan adalah brightening injection ya. Jadi sebenarnya yang disuntikan itu adalah zat aktifnya bukan untuk pemutih, jadi untuk mencerahkan kulit tubuh gitu ya. Dan manfaatnya tentunya untuk mencerahkan kulit, menyehatkan, bisa untuk mengenyalkan dan melembabkan kulit juga. Dan karena yang disuntikan ini adalah mengandung vitamin juga, jadi juga bisa berfungsi umumnya sebagai kesehatan ya, kesehatan tubuh secara umum. Prosesnya adalah tentunya dengan penyuntikan ya, dengan injeksi. Nah, injeksi ini yang pasti dengan bisa melalui jalur intravena ya, bisa bolus, jadi suntik secara langsung secara keseluruhan obatnya, atau melalui infus, jadi dengan infus dengan beberapa waktu sampai obatnya masuk semua. Nah, apakah memiliki efek samping? Nah, itu dia, kembali lagi ya, Style Lovers harus kritis atas info-info yang beredar ya, iklan-iklan. Jadi jangan termakan iklan-iklan yang mengklaim ini adalah produk yang terbaik, pasti putih ya, instan. Nah, itu justru harus dilihat lagi tuh apakah aman untuk tubuh Style Lovers atau tidak, karena apapun yang masuk ke dalam tubuh kita pasti akan banyak sekali nih, melalui banyak sekali proses ya, bisa, dan itu mengenai proses dari sistem pencernaan kita, kemudian organ-organ di dalam tubuh kita. Nah, untuk suntik pencerah ya, yang tadi saya sempat bahas ya, yang umumnya berisikan vitamin dan juga antioksidan, juga memiliki efek samping ya. Nah, tentu yang pertama efek samping yang sifatnya lokal, biasanya ya nyeri saat penyuntikan bisa. Yang kedua bisa perdarahan dan juga bisa menimbulkan adanya memar ya di area yang di tempat disuntik. Yang nomor 3, reaksi alergi bisa. Reaksi alergi lokal, jadi sifatnya gatal-gatal, merah-merah atau ruam-ruam yang bersifat gatal di tempat penyuntikan. Nah, kemudian juga bisa reaksi yang sifatnya sistemik, jadi nggak cuma di tempat penyuntikan. Nah, ya paling sering karena sesuatu masuk secara cepat dalam tubuh kita bisa menimbulkan reaksi alergi. Ya, itu harus hati-hati. Kemudian jangka panjangnya bisa lama-lama kalau misalnya dilakukan tanpa pengawasan dokter dengan dosis yang tidak tepat ya,
dan sel lovers memiliki riwayat keluarga atau riwayat gangguan ginjal misalnya, tentunya bisa mengakibatkan gangguan ginjal ya, bisa berupa adanya batu ginjal atau sampai gagal ginjal. Selain itu juga bisa mengganggu masalah di pencernaan ya, bisa juga menimbulkan masalah di lambung ya, dengan keluhan mual gitu ya, sakit atau perih di ulu hati itu juga bisa. Jadi tentu harus berhati-hati dan tentu harus konsultasi dulu terhadap dokter yang mengerjakan tentang kandungan isinya apa dan juga manfaat dan juga efek sampingnya. Jadi sel lovers suntik atau injeksi pencerah atau brightening yang banyak sekali dan saat ini diindikasikan untuk mencerahkan kulit, umumnya itu mengandung kandungan vitamin C atau ascorbic acid ya, dengan dosis rata-rata 1000 hingga 2000 mg. Kemudian juga ada glutathione ya, di mana fungsinya sebagai antioksidan. Nah, biasanya penyuntikannya itu dilakukan secara rutin terlebih dahulu, lalu dilakukan maintenance gitu. Yang biasanya adalah 1 minggu sekali penyuntikannya untuk sebulan pertama, kemudian akan diturunkan bertahap ya, 2 minggu sekali, lalu sebulan sekali gitu. Nah, tentu proses ini kan sifatnya memang bertahap ya. Jadi sifat dari pencerah ini, si agen pencerah ini, baik itu vitamin C atau ascorbic acid dan juga glutathione, dia menghambat pembentukan proses melanin di tubuh kita. Dan yang kedua sebagai antioksidan, jadi dia menghambat proses terbentuknya radikal bebas yang akan memicu terbentuknya proses pigmentasi di tubuh kita. Dilakukannya bertahap gitu. Dan tentu juga harus sebaiknya diimbangi dengan perawatannya. Jadi nggak hanya disuntik. Jadi perawatan di sini artinya sel lovers juga harus membantu dengan menggunakan moisturizer dan tabir surya ya, yang pasti UV sunscreen. Jadi dimana kita tahu bahwa matahari salah satu penyebab utama dari tanning atau perangsangan dari pembentukan pigmen melanin ini gitu. Jadi demikian sih untuk jadwal atau maintenance dari suntik brightening ini. Oke, jadi suntik brightening ini atau mungkin di masyarakat dikenal dengan suntik putih ya, padahal sebenarnya seharusnya kalau di dunia medis sendiri, di bidang dermatologi sendiri, kita mengenal lebih ke brightening agent gitu untuk yang aman dikerjakan untuk sebagai injeksi. Sangat bervariasi sebetulnya dari setiap tempat layanan atau klinik ya. Tergantung sekali dari produk yang digunakan ya, yang kedua dosis yang digunakan gitu, dan itu rata-rata biaya harganya mulai dari ratusan ribu ya umumnya ya gitu. Dan tentu sel lovers juga harus sebelum melakukan suntik ini harus mencari dulu tempat atau klinik yang mengerjakan, apakah memang kredibilitasnya, kemudian perlu juga menanyakan produknya gitu ya, dan yang pasti menggunakan produk yang aman dan sudah tersertifikasi BPOM juga ya, dan dilakukan oleh dokter tenaga medis yang pastinya ahli dan berkompeten gitu. Jangan salah, karena bila salah dosis atau ketinggian dosisnya atau teknik penyuntikannya yang salah gitu ya, itu juga bisa berakibat tidak baik gitu. Jadi harus juga sel lovers berhati-hati dan kritis akan hal ini.